Halo Sahabat Harbun, kembali lagi dengan saya Sodik Abdillah di podcast Sahabat Harbun ya. Ini podcast setelah Lebaran. Saya udah mudik nih, udah selesai mudik ya. Ini baru habis mudik terus masuk kita podcast ya. Iya benar banget Mas Sodik. Oke, podcast kali ini saya bersama Dr. Yulita Kesuma Pertiwi ya. Iya, Dokter Umum Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Hai. Halo dokter. Halo Mas Sodik. Oke, Dokter Yulita ya. Manggilnya siapa? Dokter Yulita atau Iya, Kesuma bisa atau Dr. siapa? Yulita atau Uli bisa. Oh, Dokter Uli ya. Dokter Uli, dokter umum di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ya. Ya, mungkin sahabat Harbun kalau yang ke Rumah Sakit Harapan Bunda mungkin ada yang pernah tahu nih sama Dokter Yulita. Ada yang tahu nggak? Mungkin ya. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kita tampilin nih fotonya Wah. Dokter Yulita tanpa masker ya. Oh gitu ya Mas Oke. Sodik ya. Oke, itu tadi. Oke. Sama nggak? Mirip nggak fotonya? Mungkin mirip. Mirip. Ya emang ini orangnya. Oke, Dok. Saya biasanya pakai kaos Sahabat Harbun nih. Iya, biasanya pakai Sahabat tapi ini Harbun. karena habis Lebaran. Oke. Ini baju baru nih. Oh, baju baru. Jadi nggak Iya, pakai kaos iya. Sahabat Harbun, jadi pakai baju baru. Warnanya sama ya? Iya, janjian kita. Ya Jian? Enggak. Oke, Sahabat Harbun, kita mau ngomongin apa sih nih, Dok? Kita ngomongin tentang stroke. Ya, stroke Stroke. itu apa bisa sembuh sih? Oke. Ya, Oh. berat nggak pertanyaannya? Temanya Agak berat nggak? sih, tapi ya biasa lah ya. better Biasa ya. Biasa. Oke. Dokter ini ngomong-ngomong abis mudik gak nih? Oh, saya mudik sih. Mudiknya kemana? Ke Bogor. Oh, luar kota. Iya. Kirain di Lampung. Iya, enggak. Ke Bogor. Iya, ke Asik ya. Berarti habis Lebaran mudik ya, udah refresh lagi ya, masuk kerja ya. Iya. Oke. Kemarin makan rendang nggak? Makan rendang. Makan Mas. rendang? Iya. Rendang apa? Rendang daging. Daging. Campur opor, wah Campur banyak banget opor. kolesterolnya asli deh. Oke. Oh, itu tapi nyambung ya ke lari ke stroke nyambung nggak? Iya, nyambung banget. Nyambung ya. Oke. Iya. Yang penasaran terus tonton ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Ya, bener banget. Oke, Dok, kita ngomongin stroke apakah bisa sembuh? Oke, Ya. jadi Gimana, Dok? jadi gini nih ya, kalau masalah stroke bisa sembuh atau enggak, kita poinnya harus tahu dulu definisinya. Oke, stroke ya. Definisi dari stroke itu adalah berarti adanya aliran darah ke otak yang kurang ataupun terganggu, Mas. Oh, gitu. Biasanya adanya sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, itu tadi bisa dilihat dari gejalanya nih, Mas. Gejalanya apa nih, Dok? Gejalanya biasanya mendadak yang Mendadak, pertama. berarti tiba-tiba stroke itu bisa? Iya, karena emang stroke itu datangnya tiba-tiba, Oh, tiba-tiba. tidak terencana Iya, seperti iya, itu. iya. Datang nggak dijemput ya? Iya, benar banget. Oke. Jadi tiba-tiba terus terjadilah penurunan kesadaran sampai pun dengan adanya mulut yang tidak simetris kanan kiri. Mencong ya gitu ya? Mencong, Oh, iya. pelo. Tergantung dari terkena stroke-nya di bagian mana. Jadi pecahnya pembuluh darah di bagian mana ataupun ada sumbatan pembuluh darahnya di bagian mana, seperti itu. Bagian mananya tuh di mana, Dok? Jadi kita otak itu dibagi berapa bagian ya? 4 bagian. Oh, 4 bagian. Iya, tergantung. Kalau dia terkenanya di area motorik, berarti anggota geraknya lemah, seperti iya, itu iya. tuh. Lumpuh atau sering kita Lumpuh. sebut. Iya, benar banget. Kalau dia kenanya di area wicara, berarti dia tidak bisa bicara ataupun pelo sampai sana. Iya, iya. Ataupun dia tidak bisa menerima sinyal ketika kita bicara atau nggak bisa improve. Nggak bisa nangkep seperti itu. Atau dia nggak bisa ngerasain kebas-kebas. Itu gejala stroke juga? Iya, sama. Oh. Jadi gejala stroke itu tapi kita bisa lihat dari awal ya. Biasanya dari seperti itu, terus juga butuh penanganan lebih cepat, Mas. Harus cepat. Iya. Berarti ada golden time-nya ya? Ada golden time-nya, Mas. Oke, itu berapa Iya. lama, Dok? Golden time-nya itu 3,5 jam 3,5 jam? sampai dengan 4 jam. Oh, berarti cepet dong. Iya, jadi ketika sudah itu terjadi, langsung secepatnya ke rumah sakit. Untuk apa sih, Mas, kecepatnya ke rumah sakit? Nah, itu tadi untuk biar penanganannya di assessment ulang sama dokter, sehingga efek dari stroke itu tadi cepat pemulihannya, seperti itu. Oh, gitu. Penanganannya cepat, pemulihannya cepat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kurang dari golden time tadi 3,5 jam sampai 4 jam, sebenarnya masih ada kemungkinan masih bisa selamat, berarti masih bisa sembuh berarti ya? Iya, jadi kemungkinannya malah ada untuk kita cepat penanganan sih, Mas. Cepat penanganan. Yang ditakutkan kalau pecahnya pembuluh darah di otak itu dia akan melebar. Oh, melebar. Sehingga memperburuk keadaan Oke, gitu. oke. Komanya semakin dalam atau bisa sampai fatal sampai bisa meninggal dunia. Oke, tadi ngomongin pecahnya pembuluh darah, Dok.
itu pengaruh nggak sih sama sakit-sakit, apa harus dia hipertensi atau ada penyakit lain yang nggak bikin nggak hipertensi tapi pecah juga? Ya, jadi biasanya tahapannya memang kalau stroke ini banyak faktor, Mas. Banyak faktor. Faktor-faktor resiko seperti ada faktor-faktor yang dari pola hidup, pola makan, seperti itu. Pola makannya kebanyakan makan apa nih? Banyak makan yang berkolesterol, yang habis lebaran. digoreng-goreng. Iya, bener banget. Habis lebaran makan apa, rendang, opor, Iya, bisa juga ya? bener banget. Kolesterol, santan, terus juga asin. Asin bisa? Iya. Oh iya, darah Asin, tinggi ya? Iya, jadi nanti darah tinggi, kencing manis, seperti itu. Efeknya akan ke sana, Mas. Akan ke sana ya? Iya. Nah, kalau sudah seperti itu sama seperti mekanismenya nih, Mas. Mekanisme gimana? Mekanisme stroke itu adalah ketika seperti pompa keran pompa dan keran. selangnya. Jadi kalau selangnya itu adalah pembuluh darah. Oh, selang pembuluh darah. Pompanya ini adalah dari jantung. Oh, jantung ya. Nah, seperti itu. Kalau dari jantung itu nanti dia akan kita lihat nih iramanya bagus atau enggak. Sama, pompanya kencang atau enggak nih. Nah, kalau dia pompanya kencang berarti dia mungkin ke darah tinggi. Oh, ya. iya. Kalau dari selangnya kita lihat lagi nih, Mas, ada plak nggak di sana? Plak ada itu apa tuh? semacam kolesterol jahat, lemak jahat Gumpalan? yang menyumbat. Iya, Oh benar iya, banget. bikin nyumbat selangnya gitu ya? Iya, benar banget. Jadi kalau seperti kita dalam menyiram pohon itu ada lumut-lumut. Benar-benar. Nah, itu seperti sama dengan pembuluh darah kita. Okay. Gitu. Itu yang sumbatan. Nah, jika tekanan darahnya terlalu tinggi, aliran darahnya tadi memompa ke seluruh tubuh terlalu tinggi, sehingga sumbatan itu bisa gumpalan itu bisa menyumbat di daerah mana-mana. Bisa ke jantung karena serangan jantung. Di kepala bisa sampai adanya sumbatan sampai dengan pecahnya pembuluh darah. Tapi kalau kita ngomongin stroke berarti di kepala ya, Dok ya? Iya, bener banget. Tapi kalau yang pecah tadi gimana tuh? Iya, kalau pecah ya penanganan selangnya pecah gitu? Pembuluh darahnya yang pecah. Yang di otak? Iya. Oh, bisa ya? Berarti nggak ini ya, apa ya? Nggak kuat berarti? Iya, jadi makanya itu kita harus pola hidupnya yang bagus ya. Oke. Banyak makan serat, banyak makan buah, seperti itu. Gaya hidup tadi kayak ini nggak? Kayak merokok gitu ngaruh nggak? Iya, ngaruh banget. Jadi ternyata laki-laki ada penelitiannya ya, laki-laki lebih sering terkena stroke dibanding perempuan. Karena mungkin gaya hidup, merokok seperti itu. Itu buat sahabat Harbun ya yang nonton ini ya, udah dikasih tahu ya, merokok kurangin mungkin ya. Kurangin dulu, kalau langsung diputus mungkin agak susah ya. Jadi kurangin dulu, nanti kalau bisa berhenti. Karena ngurangin faktor resiko stroke tadi. Iya, benar banget. Oke, Dok. Pernah dengar sih, Dok, stroke itu katanya apa yang tadi tuh yang pecah, yang katanya yang hemorrhagic itu istilahnya yang pecah tadi pecah ya? sama tersumbat. Tapi ujung-ujungnya sama ya, kalau misalkan nggak ditanganin ya bisa ya makin parah lah ya. Iya, makin parah. Jadi tata laksananya sendiri sih, Mas. Kalau kita tuh kita bagi menjadi 3. Yang pertama reperfusi, di mana kita harus menurunkan tekanan darah. Nah, menurunkan tekanan darah ini harus ke rumah sakit. Aku tekanin sekali lagi, harus ke rumah sakit. Jadi bisa nelpon ambulan langsung. Kita bisa, apalagi ambulan kita on call ya, Mas ya. Oh iya, benar. Jadi dari Sabi ada ambulan itu ya, gratis ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah banget gitu ya, dipermudah gitu kalau untuk penanganan. Jadi nanti mungkin ada ambulan kita menuju ke sana, dijemput karena golden time periodnya tadi, Mas, kita benar-benar ke sana, kita turunkan tensinya sampai di IGD, turunkan tensi segala macam, assessment ulang dari penilaian ulang dari dokternya, sampai dengan nanti adanya tata laksana apakah butuh untuk obat-obatan pelebur darah ataupun penyumbatannya dihancurkan, seperti itu. Pengencer darah benar banget, pengencer darah, obat-obat pengencer darah, ataupun apakah perlu operasi dan lainnya, seperti itu. Oh, bisa juga operasi ya? Kalau kita dari awal kita assessment ulang dulu sih, Mas. Operasi itu buat apa? Buat ngambil gumpalannya atau nyumbat itu yang pecah tadi? Tergantung dari gejalanya itu sendiri sih, gitu. Terus kalau sudah seperti ini, Mas, biasanya nanti kita akan observasi ulang nih. Kita observasi ulang, di mana setelah TTV-nya ataupun tanda-tanda vitalnya tadi, tensinya bagus, tidak ada sesak, bisa makan lewat selang ataupun cara refleks nelannya sudah bagus, terus juga dia bisa tidak ada demam, pokoknya tanda-tanda vitalnya bagus deh. Nah, di sini biasanya pasien sudah bisa kita rumahkan. Atau bisa pulang. Tapi ya tetap aja masih ada gejala tadi ya. Nah,
gejala sisa. Gejala sisa. Pasti akan ada gejala sisa. Iya, Kenapa iya, iya. sih? Penyembuhannya akan lama, Mas. Karena penyembuhan stroke lama. Iya, bisa Oke, 3 oke, sampai oke. 4 tahun. Jadi nanti ada tahap-tahapannya, Mas. Mhm. Seperti bayi baru lahir, seperti balita yang baru belajar Baru berjalan, belajar jalan. Oke, merangkak. Kita ulang dari awal lagi seperti itu. Ya. Jadi prosesnya kalau misalkan orang stroke nih dok, dirawat kan Oke. masih ada gejala sisa tadi ya. Itu sebenarnya dokternya tuh penyakit dalam atau langsung saraf? Iya, biasanya kalau kayak gitu kita ke dokter saraf tetap. Oh tetap saraf. Nanti baru ke kalau misalkan udah dari sarafnya oke, tinggal ke rehab medik tadi ya. Iya, rehab medik. buat ya sisanya tadi ya misalkan anggota geraknya yang susah, berarti tinggal di fisioterapi. Iya, Ya, fisioterapi pasti kalau udah dan sakit itu memang harus bertahap sih dok, nggak bisa Iya. nggak bisa langsung berobat langsung sembuh gitu karena Iya. ya udah pecah ya ibaratnya udah pecah atau Ada nyumbat sumbatan ya. seperti Iya. itu. Nanti malah jarang sih, Mak. Bukan jarang ya, mungkin nggak ada ya. Kalau ada penyakit stroke yang tiba-tiba langsung dia kembali, kalau dia stroke-nya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, langsung kembali bisa jalan lagi tuh kayaknya nggak ada sih. Magic mungkin ya? Magic mungkin. Oke, Seperti oke. itu. Bener juga sih karena emang banyak ya mungkin di luar sana pengennya udah stroke ke rumah sakit ternyata pengennya pulang langsung sembuh, ternyata kan masih ada yang sisa-sisa tadi. Iya, Ya, dan bener-bener. sisanya itu benar-benar bertahun sih. Oke. Sisanya bertahun bisa 3-4 tahun atau bahkan seumur hidup. Iya. Makanya sayangin lah ya rubah tadi ya faktor-faktor resiko Iya, tadi lah ya. bener banget, Oke. Mas. Oke, dokter. Saya pernah denger nih kayak istilah fast itu gimana ya? Oh, fast ataupun segera KRS gitu Oh ya. ya itu tadi gimana tuh? Yaitu gejala-gejalanya sih, Mas, seperti saya sebutkan, segera senyumnya tidak simetris. Oh, yang tadi Atau, pertama. ya, Ya, oke. senyumnya menceng kanan atau menceng kiri seperti itu. Terus gerak gerak kita tidak bisa gerak atau Oh, yang lemah tadi ya. anggota gerak. Oke. Terus juga sama rangsang nyerinya juga Rangsang nyerinya, seperti apa oke. gitu. KRS berarti dia bisa aja sakit kepala berat Oke, ataupun oke. bisa sampai rabun seperti itu. Oke dokter, mungkin sahabat Harbun yang mungkin di sekitar Lampung ya, Lampung Tengah, misalkan punya gejala stroke tadi bisa langsung hubungin aja atau langsung datang aja ke IGD Rumah Sakit Raden Bunda karena 24 jam ya dok ya? Iya, alhamdulillah. 24 jam, apalagi Masya Allah. habis lebaran nih mungkin banyak gejala yang arah-arah Iya, ke sana langsung benar aja buat banget. diperiksa daripada nanti takut terlambat lah ya. Oke dokter, ini kan udah banyak kita ngobrol ya, mungkin Oke. belum lama lah. Dokter ngomong-ngomong udah di podcast Sahabat Harbun udah berapa kali nih? Apa baru pertama? Oh, ini yang kedua. Mas. Kedua ya, Iya, yang oke. kedua. Oke. Kemarin soalnya banyak nih sahabat Harbun yang DM lah ke Instagram gitu, Oh, mau iya? nanya, mau request dong, request dong tentang stroke lah, stroke ya, Oke. stroke karena habis lebaran mungkin ada gejala-gejala yang arah ke sana. Ya udah benar, kita ini benar, udah benar. lunas ya sahabat Harbun ya, udah kita tampilin, udah kita bahas tentang stroke sama Dokter Yulita, udah 2 kali, 2 apa 3 sih dok? Kayak 3 deh. 3 ya? Mungkin 3 ya kali ya. Berarti OTW keempat berarti ya. Oke dokter, mungkin nanti masih banyak yang mau tanya-tanya lagi sama Oke, boleh. Dokter Yuta, nggak apa-apa kan? Boleh, Kita tampilin Instagramnya di bawah ya. Boleh. Oke, ini ya Instagramnya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, dibalas ya dok ya. Oke, boleh. Oke, saya juga Selagi tanya lah kalau gitu. seputar pertanyaan bahas jawab. Oke Dokter Yuta, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat dokter, buat sahabat Harbun di rumah yang mungkin ada gejala stroke atau sekitar stroke. Ya, ketika udah dapat gejala yang saya sebutkan tadi, segeralah ke rumah sakit, tepatnya di IGD untuk dapat penanganan yang lebih lanjut. Terus juga kalau sudah ada penanganan seperti itu, jangan takut. Kita bisa dengan fisioterapi untuk mengembalikannya, meminimalisir keadaan ataupun gerakannya lagi kita kembalikan. Terus juga kalau bisa tetap kontrol cek medical check ya, Check seperti up lah itu, ya. medical check up segala Minimal macam. tensi kali ya. Iya benar, Oke, tensi oke. lah. Terus juga faktor hidup gayanya Gaya harus hidup. dibenarkan, lifestyle-nya ya. Rajin makan buah, serat, kurangi makan makanan yang berlemak dan juga olahraga seperti Oke, bener, itu. olahraga sih penting juga, olahraga ya, karena apalagi yang sibuk-sibuk kerja mungkin nggak sempat olahraga ya, tapi Ya, paling nggak bener minimal banget. seminggu sekali lah. Iya. Oke, itu aja dokter, kita udah ngobrol-ngobrol, nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi nih di podcast Sahabat Harbun. Iya, boleh, Oke, boleh. Makasih dokter atas waktunya. Ini kita Iya, terima culik kasih, bentar saya tadi. juga udah diundang. Kita culik bentar tadi, lagi praktek kita culik. Iya. Oke Sahabat Harbun, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami ya, dari sini ya. Oke, nanti buat Sahabat Harbun mau request boleh komen di kolom Boleh. komentar ya. Selanjutnya mau request tentang bahas apa sih gitu ya. Oke, Boleh boleh. di situ juga. Oke, sampai ketemu di podcast Sahabat Harbun selanjutnya. Makasih dokter. Oke, terima kasih juga Mas Dadah Sahabat Adi. Harbun. Dadah.